Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang noun clauses. Kita lihat contoh di sini. The teacher is explaining the noun clauses. Kita tahu kalimat ini terdiri dari subjek, yaitu the teacher di sini. Sebagai subjeknya adalah the teacher, kemudian predikatnya adalah is explaining, kemudian objeknya adalah the noun clauses. Kemudian pada kalimat yang kedua ada kalimat the students are confused about the noun clauses. Kita tahu di sini yang menjadi subjeknya adalah the students, kemudian predikatnya adalah are confused, kemudian confused about, ya, pakai preposisi about, kemudian objeknya adalah the noun clauses. Apabila kita akan menggabungkan ini menjadi satu kalimat yang mengandung noun clause, maka akan menjadi the teacher is explaining what the students are confused about. Jadi untuk kalimat the students are confused about the noun clauses tadi diubah menjadi what the students are confused about. Jadi dihilangkan pada objeknya itu. Nah, maka kedudukan di sini menjadi the teacher adalah subjeknya, kemudian is explaining adalah predikatnya, dan what sampai dengan about ini adalah objeknya berupa noun clause. Kita tahu bahwa klausa adalah sekelompok kata yang ada subjek dan predikatnya, namun belum bisa berarti penuh sebelum digabungkan dengan yang lain. Ini untuk awal dari pembahasan noun clause. Sekarang kita lihat frame utama yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk mempelajari atau memahami noun clause, yaitu bahwa di dalam noun clause itu nanti ada ya semacam conjunction yang perlu kita ingat, bahwa conjunction yang ada seperti halnya yang ada pada pembahasan indirect speech, yaitu ada that, kemudian whether atau if yang biasa digunakan untuk yes no question pada indirect speech, kemudian WH words atau WH questions macam what, when, where, which, how, dan seterusnya. Untuk that, whether, if, dan WH words itu nanti diikuti oleh kalimat. Jadi di sini akan ada subjek dan predikat, ya, subjek dan predikat. Kita harus ingat itu, bahwa dalam satu kalimat dalam bahasa Inggris pasti ada subjek dan predikat. Kemudian untuk conjunction who, what, dan whose yang diikuti kata benda yang dimiliki, maka langsung digabungkan dengan predikatnya atau verbnya. Bedanya di sini bahwa kalau di sini ada subjek predikat, maka dalam verbnya ini adalah langsung predikatnya. Yang perlu diperhatikan juga adalah di luar pembahasan ini bahwa kita harus memperhatikan juga tense yang dipakai, yang dibuat untuk membahas noun clause ini. Baik, kita lanjutkan. Ini sebagai salah satu contoh, saya mengambilkan dari sebuah lagu yang berjudul You're All I Need dari White Lion. Kita contohkan dengan menggunakan conjunction that, yaitu pada lirik I know that she's waiting for me. Nah, I know that she's waiting for me, ini bisa kita lihat bahwa I know, I sebagai subjek di sini, ya, I sebagai subjek, kemudian know sebagai predikat yang memerlukan objek, dan that she's waiting for me ini yang menjadi sebagai
objeknya dari ini. That she's waiting for me ini adalah noun clause karena berfungsi sebagai objek. Lalu contoh yang lain, kita menggunakan whether atau if untuk kalimat tanya yang jawabannya yes atau no. Di sini dicontohkan ada kalimat I know bla bla bla. Kemudian ada lagi kalimat is she waiting for me yang bisa dijawab yes atau no. Jika digabungkan, kedua kalimat ini akan menjadi I know whether atau if. Silakan pilih salah satu. I know whether she is waiting for me. Kita tahu di sini bahwa I adalah sebagai subjeknya, no sebagai predikatnya, dan whether she is waiting for me adalah objeknya. Yang perlu diperhatikan bahwa she is waiting for me ini adalah kalimat pernyataan yang berbeda dari kalimat sebelumnya yang berupa pertanyaan. Jadi dalam pertanyaan is she waiting for me menjadi di sini she is waiting for me karena di depannya ada whether. Ini adalah seperti pola pada kalimat atau indirect speech pada yes no question. Berikutnya WH questions kita contohkan di sini where. Kalimat pertama adalah I know bla bla bla. Kemudian ada kalimat berikutnya where is she waiting for me. Ini adalah kalimat tanya yang memerlukan jawaban tertentu, yaitu karena where maka menanyakan tempat. Jika kita gabungkan keduanya, maka akan menjadi I know where she is waiting for me, di mana di sini menjadi I sebagai subjek, kemudian know adalah predikat, kemudian where she is waiting for me ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kalimat. Kita harus perhatikan lagi bahwa sekali lagi she is waiting for me di sini berbeda dengan apa yang ada di dalam kalimat di atas, yaitu yang menggunakan WH questions. Konstruksinya adalah where is she waiting, sedangkan di sini where she is waiting. Jadi is she waiting itu adalah pola kalimat tanya, sedangkan she is waiting itu adalah kalimat pernyataan. Kemudian kita membuat contoh dengan menggunakan conjunction who. Sebagai contoh yang sama, misalnya I know bla bla bla. Kemudian ada kalimat tanya who is waiting for me. Ingat, untuk kalimat tanya yang menanyakan subjek itu cukup subjeknya dihilangkan dan diganti dengan kata who yang semuanya dianggap sebagai tunggal. Maka who is bukan who are, tapi who is, dengan logika bahwa orang yang bertanya itu belum tahu sehingga dianggap tunggal. Who is waiting for me. Nah, jika kedua kalimat ini kita gabungkan, maka akan menjadi I know who is waiting for me. Di sini I sebagai subjek, kemudian know sebagai predikat, dan who is waiting for me adalah sebagai objeknya. Namun kita harus perhatikan di sini kalimat tanya who is waiting for me sama dengan tulisan yang ada di dalam noun clause who is waiting for me. Hanya saja harus dibedakan intonasinya. Kalau yang ada di sini adalah kalimat tanya who is waiting for me. Who is waiting for me. Kalau di sini I know who is waiting for me. Bukan pertanyaan. Nah, itulah mudah-mudahan penjelasan tentang noun clause ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.